Hai, welcome to Artocles. Namanya juga orang tua, emang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walau terkadang jika cara lembut tidak berhasil, maka mereka sanggup menggunakan cara kasar sekalipun. Intinya semua demi kebaikan putra-putri atau memenuhi hasrat orang tua itu sendiri. Seperti kasus berikut saya mau bahas kali ini, peran ayah ibu cukup besar dalam perjalanan anak-anaknya yang justru terkesan sangat memaksa. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saya perkenalkan kamu dengan keluarga El-Khoury. Sang ayah bernama Duraid lahir pada tahun 1961 dan sudah rajin ikut dalam kegiatan partai sejak dirinya masih muda. Aslinya dari Beirut, kemudian pindah ke Byblos, Lebanon, dan memiliki usaha dalam bidang pengolahan minuman kesehatan. Saat berumur 22, dirinya menikah dengan Badah Ali yang lebih muda 1 tahun dibanding usianya. Wanita ini juga kemudian ikut membantu usaha sang suami dan mereka cukup terkenal di kota Byblos. Kebanyakan kegiatan Duraid bergelut sebagai penasehat partai. Hal ini membuatnya cukup dihormati dan menjadi teladan bagi anggota-anggotanya. Makanya saat dua putranya lahir pada tahun 1984 dan 87, dibesarkan dengan sangat baik, bahkan dikuliahkan sampai ke Beirut Arab University agar bisa menjadi contoh bagi yang lain bahwa pendidikan adalah nomor 1. Anak pertama yang bernama Habab El-Khoury dulunya sempat bekerja di Beirut, kemudian pindah ke Byblos karena pacarnya ada di kota ini. Namanya Gumra Yunis, dan Habab kemudian kerja sebagai freelance bidang IT. Sebenarnya ini membuat ayahnya enggak puas, sebab kala itu anaknya tersebut kan udah sempat kerja di perusahaan besar ibu kota. Malahan mengubur semua mimpi keluarga hanya karena wanita yang disukainya nggak mau pindah ke Beirut. Sebenarnya sang ibu Bada juga tidak menyukai hubungan putranya itu. Namun mau nggak mau nerima saja saat keduanya menikah di tahun 2015 saat Habab dan Gumra sama-sama berusia 31 tahun. Tidak jauh berbeda dengan abangnya, sang anak kedua Nadim El-Khoury yang bekerja di sebuah bank besar kota Beirut kemudian menghilang pada Maret 2016 karena masalah perempuan. Bahkan pihak kantornya sempat menelpon orang tua menanyakan keberadaan pemuda berusia 29 tahun tersebut. Sama sekali nggak bisa dihubungin. Sampai-sampai Duraid dan istrinya turun tangan sendiri dalam pencarian putranya yang kemudian ditemukan 6 minggu setelahnya sedang bersembunyi bersama seorang wanita yang sebenarnya sudah bersuami. Akhirnya Nadim pun dipaksa pulang ke Byblos dan ikut dalam meneruskan usaha keluarga. Sehabis itu, lelaki tersebut terkena penyakit aneh yang gak bisa disembuhkan. Dirinya mengalami kelumpuhan kaki dan sebagian wajah gak bisa digerakkan. Orang tuanya sempat membawa Nadim berobat ke luar negeri dan ini sangat menguras tenaga serta keuangan keluarga. Semua nampak sia-sia karena pada tahun 2018 dengan terpaksa semua wajib ikhlas saat pria tersebut harus kehilangan nyawa karena penyakit aneh mendadaknya. Dia pergi untuk selamanya di usia yang ke-31 tahun. Dengan kepergian sang adik membuat Habab sedih mendalam dan sempat menuduh orang tuanya sebagai penyebab Nadim sakit. Karena mereka kan gak merestui hubungannya dan pulang paksa menjadi awal mula semua deritanya. Bukan tanpa alasan juga Habab berkata begitu. Dia pernah dengar adiknya curhat langsung mengenai keinginan ayah ibu mereka melenyapkan dirinya karena sudah menjadi aib dan membawa karma buruk sebab membawa kabur istri orang. Makanya sang abang percaya bahwa penyakit yang diderita Nadim sampai membuat nyawanya melayang adalah perbuatan orang tua mereka sendiri. Namun hal ini gak pernah bisa dibuktikan oleh dirinya.
Karena tahu bahwa ibunya nggak menyukai Gumra, Habab memang sengaja tinggal tidak serumah dengan orang tuanya, walaupun ayahnya terus menyuruh mereka di sana aja. Kediaman ayah ibunya besar dan ada banyak kamar bisa ditempati, namun tetap ditolak. Dia bekerja di bidang IT sebagai freelance dengan job yang gak terlalu banyak di kota Byblos. Sementara Gumra masih menjadi karyawan di galeri temennya dengan menjual lukisan yang pemasukannya juga gak banyak. Namun mereka gak pernah kekurangan dan merasa rezeki udah ada yang ngatur. Sebenarnya sang ayah Duraid juga beberapa kali mengajak Habab untuk ikut dalam usaha keluarga. Namun ibunya selalu sinis kepada Gumra yang membuat lelaki itu memilih untuk mandiri saja. Pada pertengahan tahun 2020 kala pandemi melanda, Habab semakin kelimpungan dengan permintaan order yang sepi. Bahkan istrinya juga tidak berbeda banyak. Penghasilan jauh berkurang dengan tutupnya galeri tempat bekerja. Hidup yang mereka jalani perlahan dengan menggunakan tabungan yang ada. Sementara sewa rumah dan beberapa cicilan masih wajib dibayarkan setiap bulannya. Dalam kondisi ini sebenarnya keduanya makin malu untuk minta tolong pada ayah ibu. Soalnya dulu kan semua bantuan dari orang tua selalu ditolak. Apalagi emaknya pengen Habab dan Gumra berpisah. Udah 5 tahun menikah, namun gak ada tanda-tanda sang istri mengandung. Semakin nyinyirlah keluarga dengan mengatakan lelaki tersebut salah pilih istri. Sebagian bilang itu adalah akibat yang harus dirasakan karena melawan semua nasihat orang tua. Hal-hal ini menjadikan jarak di antara mereka semakin jauh. Makanya, dalam kondisi susah sekarang, sang suami kayak takut-takutan untuk minjam uang maupun minta kerjaan. Karena udah tahu jawaban orang tuanya, pasti bakalan disuruh untuk bercerai dulu. Sepertinya perasaan Habab benar. Pada bulan Juni 2020, ibunya datang ke rumah sewa mereka dan melihat betapa susahnya kehidupan sang putra sulung. Makanan seadanya, dan anaknya juga kelihatan makin kurus. Di saat itulah Badah membujuk Habab untuk pulang dan meneruskan usaha keluarga. Karena mereka kan semakin tua, nanti biar ada yang mewarisi harta serta bisnis keluarga. Namun syaratnya harus pisah dulu dengan Gumra yang datangnya dari keluarga nggak mampu. Sudah dipersiapkan wanita yang jauh lebih baik dari segi pendidikan dan juga kesuburan. Buat apa Habab bertahan dengan kehidupan yang sekarang? Istrinya bahkan gak bisa ngasih keturunan dan mereka gak punya uang sama sekali. Nunggu apa lagi? Tapi justru dengan tegas pria itu membela Gumra dan mengusir sang ibu dari rumahnya. Sampai kapanpun dia akan bertahan sama istrinya walau kehidupan mereka semakin miris saat pandemi. Yakin bahwa wanita yang dicintainya bakal hamil dan keuangan menjadi lebih baik ke depannya. 3 bulan kemudian pada September 2020, ternyata keadaan tidak membaik, bahkan diperburuk dengan kondisi Habab yang terserang penyakit yang ramai saat pandemi. Pria itu menjalani perawatan dan ini memakan biaya cukup banyak, sehingga membuat Gumra kewalahan mengatur keuangan yang tipis. Bahkan sampai sebulanan, sang suami mengikuti pengobatan dan gak bisa dikunjungi karena masa karantina. Wanita tersebut udah mencoba untuk minjam sana-sini, bahkan kepada keluarganya sendiri, namun sama aja, semua kondisi lagi pada susah. Agak mustahil juga dia mau minta tolong pada mertuanya, yang ada bakalan diusir kali ya. Soalnya kan Habab beberapa kali sudah menghubungi orang tua ngasih tahu kondisinya, tapi dicuekin sebab dianggap sebagai anak yang bebal. Saat-saat begini membuat Gumra curhat kepada temannya yang sama-sama susah, ya buat berbagi beban di pundak yang semakin terasa berat, sampai si teman tersebut mengajaknya untuk menjajakan diri di aplikasi Kencan dan Twitter guna mencari tamu supaya ada pemasukan di masa pandemi. Hasilnya lumayan dan menyuruh Gumra untuk ikutan sama dia. Toh ini sifatnya sementara, kalau keadaan semakin baik, ekonomi mulai normal, maka kita berhenti. Awalnya wanita tersebut menolak mentah-mentah sebab nggak mau mengkhianati cinta sang suami. Namun saat keuangan terjepit, bahkan ayahnya juga ikutan dirawat dan gak punya dana. Makin bulat tekad perempuan itu buat join sama temannya dan melakukan beberapa kencan di hotel-hotel kecil yang sebagian sudah buka pada Oktober 2020. Selama 5 minggu, Gumra menjalani profesi ini diam-diam dan akhirnya stop karena suaminya udah keluar dari rumah sakit.
Walau Habab sempat bertanya dari mana istrinya dapat uang untuk bayar cicilan ini itu, sewa rumah, dan beberapa tambahan medis, wanita tersebut hanya beralasan dapat pinjaman dari seorang teman dan nanti juga bakalan diganti duitnya. Berharap apa yang telah dilakukan akan menjadi rahasia, ternyata tidak seperti keinginannya. Salah satu rekanan ayah mertuanya cerita kepada Duraid dan Badah mengenai pekerjaan Gumrah saat suaminya dirawat di rumah sakit kemarin. Pria yang identitasnya disamarkan tersebut ngaku bahwa dirinya memakai jasa Gumrah di Hotel Four Seasons Halat pada Sabtu 31 Oktober 2020. Bahkan dia menunjukkan 4 foto Gumrah di akun WhatsApp-nya saat mereka melakukan penawaran dulu. Walau menggunakan nama lain, namun sang ibu mertua tahu itu adalah menantu yang gak pernah disukainya. Segera dia mendatangi rumah putranya tersebut dan melabrak istri Habab. Dengan bermodalkan foto dan chat dari rekanan tadi, Badah Ali menyuruh Habab untuk membuka mata serta meninggalkan istrinya. Dia itu nggak benar, tapi sang putra malahan melawan dan mengatakan kalau udah benci ya akan benci terus, pasti bakal cari jalan untuk memojokkan Gumrah supaya kami pisah. Habab nggak percaya dan menyuruh sang ibu keluar dari rumahnya. Bahkan pria itu malah ngebahas tentang ayah ibunya yang sama sekali nggak mau jenguk dia di rumah sakit hampir 2 bulan kemarin karena dirawat. Makin marahlah dia. Setelahnya lelaki itu nggak pernah mengkonfrontasi istrinya, nggak nanya-nanya tentang foto ataupun hal yang diucapkan ibunya. Sepertinya dia percaya sang ibu memang cuma mau menjelek-jelekkan Gumrah saja. Dalam beberapa hari setelahnya, entah mengapa ada sebagian anggota partai yang tahu tentang cerita Gumrah melayani teman mereka di Hotel Four Seasons. Semua heboh mengkonfirmasi pada Pak Duraid dan istrinya mengenai kebenaran berita tersebut. Bahkan sampai foto-foto Gumrah dan isi chat tawar-menawar harga juga masuk di grup WA. Tentu pasangan ini makin malu dan hanya bisa membantah satu persatu semua tudingan pada mereka. Hingga kemudian, Badah Ali memiliki rencana yang sejak lama ada di kepalanya, yaitu menyingkirkan sang menantu. Tanpa sepengetahuan Duraid, dia menyuruh adiknya yang bernama Nayar Ali melakukan hal tersebut bersama 3 orang yang dibayar untuk mengeksekusi perintah sang nyonya besar. Setelah mengikuti selama 4 hari, akhirnya pada Selasa malam 17 November 2020, sekitar jam 8 saat Gumrah sedang ke supermarket, mereka membawa wanita tersebut ke sebuah area sepi yang berada dekat pantai Yibel dan menunggu sampai lewat tengah malam. Setelahnya, 4 orang ini pun menghabisi perempuan yang berusia 36 tahun tersebut dengan menggunakan pisau dan melempar tubuhnya dari atas jurang dangkal yang ada di sekitar pantai tersebut pada pukul 2 pagi. Jadi udah masuk ke hari Rabu 18 November 2020. Kemudian, Nayar Ali bersama rekan-rekannya kabur dari lokasi kejadian. Para pejalan kaki dan pengunjung pantai cukup kaget saat menemukan Gumrah yang sudah tidak bernyawa. Mereka kemudian melaporkan pada pihak berwajib dan setelah dikonfirmasi, wanita tersebut cocok dengan sosok yang dilaporkan oleh suaminya Habab tadi subuh mengenai istrinya yang gak pulang-pulang. Takut terjadi apa-apa. Setelah mengabari lelaki itu, sangat terkejut dan sedihlah dia karena apa yang ditakutkan dalam beberapa jam terakhir menjadi kenyataan. Bahkan sehabis dikasih tahu polisi mengenai penyebab kepergiannya, dengan yakin Habab kemudian menunjuk sang ibu sebagai orang yang menjadi dalang atas peristiwa itu. Sebenarnya ada CCTV juga di sekitaran pantai saat kejadian, namun karena keadaan sudah gelap maka tidak terlihat wajah-wajah pelaku dan yang nampak hanyalah siluet-siluet nggak jelas. Tapi mereka berhasil mengcapture nomor plat kendaraan walau agak ngeblur. Perlu waktu 3 minggu untuk yang berwenang memperoleh gambar jernihnya. Sampai dapatlah nomor polisi mobil tersebut yang ketahuan kendaraan itu atas nama Nayar Ali dan dilakukan pengejaran terhadap lelaki berusia 51 tahun itu. Cukup sulit juga sebab orangnya udah keburu kabur ke Tripoli, baru tertangkap 10 hari setelahnya. Dari bukti-bukti yang tersisa di mobil dan pengakuan setelah interogasi beberapa hari, akhirnya pria tersebut mengaku semua atas suruhan sang kakak Badah Ali dan juga dilakukan bersama 3 orang lainnya. Bapak Duraid sangat terkejut.
Dia memang sejak dulu nggak begitu suka dengan menantunya, namun nggak pernah terbersit di pikiran bahwa sang istri benar-benar melenyapkan Gumra. Seandainya dia tahu pasti sudah dilarang. Sementara kepada penyidik, Bada Ali akhirnya mengaku dan bilang semua dilakukan untuk menyelamatkan putranya yang selama ini sudah tertipu dengan segala muslihat dari bininya. Habab selalu menutup mata atas semua perbuatan sang istri yang melanggar agama dan mempermalukan keluarga, karena ada nama baik sang ayah yang harus dijaga. Namun tidak pernah sekalipun mereka peduli. Menurutnya, sang menantu pantas untuk disingkirkan. Selain karena udah merebut Habab dari keluarga, wanita itu juga telah merusak citra baik El-Khoury family dan membohongi suaminya sendiri. Saat itu temannya Gumra yang kemarin mengajak buat melayani tamu juga hadir di pengadilan tinggi kota Byblos dan bercerita semua kebenaran tanpa ingin mengganggu dia yang telah berpulang. Gumra memang melakukan yang dituduhkan demi sang suami dan ayahnya yang menjalani masa perobatan. Ada banyak desakan ekonomi, sementara pemasukan kosong sama sekali. Bahkan sering menangis sehabis berbuat hal tersebut dan selalu minta untuk dirahasiakan. Namun sekarang wajib diungkap karena udah pada tahu juga semuanya. Disinilah Habab merasa lemah. Dia bingung antara marah atau sedih. Sang istri dulu melakukannya demi dia, walaupun tahu perbuatan ini salah. Namun, apa yang dilakukan oleh ibu dan pamannya sama sekali tidak bisa diampuni, karena nggak ada yang namanya main hakim sendiri. Mereka nggak berhak mengambil Gumra dari pelukannya. Sang pengacara Hadis Saliba yang menjadi pembela bagi Bada Ali dan rekan-rekannya menyatakan sudah beberapa kali memperingati Habab tentang kelakuan istrinya. Yang terjadi adalah akumulasi kekesalan selama ini untuk menyelamatkan sang putra ke jalan yang lebih baik. Namun tetap saja jaksa dan hakim merasa perbuatan Nayar Ali bersama rekan-rekannya sudah melewati batas. Benar tidak yang dilakukan Gumra bukan kita sebagai manusia yang menjadi penentu hidupnya. Walaupun Bada Ali bilang sudah coba ya berbagai cara untuk berdiskusi dengan putranya, namun tetap saja hasilnya nihil. Sampai pada hasil keputusan di Pengadilan Tinggi Kota Byblos per hari Selasa 25 Mei 2021, hakim menyatakan bahwa Nayar Ali dan 3 rekannya sebagai eksekutor bersalah dan terkena hukuman penjara masing-masing 20 tahun. Sementara Bada Ali sebagai dalang terkena hukuman tahanan 25 tahun. Namun boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun kurungan. Setelah peristiwa tersebut, akhirnya Habab mau juga kembali ke rumah ayahnya dan ikut meneruskan usaha keluarga. Sementara ayah dan ibunya Gumra kemudian mendapat kompensasi dari El-Khoury family sebesar 100 juta pound atau sekitar 900 juta rupiah. Bagaimana menurut kamu? Sebenarnya siapa yang salah? Sang menantu Gumra yang tidak jujur atau ibu mertua yang overprotective pada putranya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.